Waduh, mulai lagi nih dari awal. Oke, teman-teman. Maaf ya gangguan teknis tadi. Buat yang masih asik nonton tiba-tiba keputus. Maaf, maaf, maaf. Oke. Iya, ini sambil menunggu Kak ini untuk bergabung sama kita ya sesaat lagi ya, teman-teman ya. Saya akan invite di sini. Hmm. Oke, sabar ya teman-teman ya. Saat lagi kita bakal mulai lagi ya live-nya ya. Karena ini juga terkejar waktu. Oke, belum muncul di sini ya, tapi ya Kak Iin ya. Oke, saya akan coba cari dulu ya teman-teman ya. Hmm. Maaf, maaf, kebalik nih posisi kameranya. Oke, halo Agimoto, semangat kakak. Ya, thank you. Udah gabung lagi nih ya. Agimoto nih pasti satu keluarga nih sama Kak Iin ini ya, karena marganya sama ya, Panggalo ya. Tinggalnya di Toraja juga kah? Dan profesi saat ini apa nih, Agimoto? Cerita dong di kolom komen ya. Ini Kak Iin. Hmm. Hai Kak Iin. Halo, aduh, Halo. akhirnya. Kita berjumpa kembali ya. Iya, kesalahan teknis. Ya, ya. Gimana Kak Cati? Kenapa Kak? Gangguan sinyal atau apa? Nggak tahu tiba-tiba hilang, tiba-tiba keputus gitu live-nya. Oh, oke. Sama tadi di tempat saya juga kayak gitu nih. Terus saya coba mau lewat laptop, tapi kalau di laptop tuh nggak ada kayak permintaan untuk join ini, join Join live-nya live. ya. Jadi ya udah, ujung-ujungnya balik ke Oke. HP lagi. Balik ke HP lagi. Oke. Ya Iya. Kak, ini Agimoto itu saudaranya ya Kak, keluarganya ya? Iya, itu adik saya.
Oh, adiknya ada berapa sih Kak? Kok kayaknya banyak? Yang kemarin beda ya adiknya ya? Satu aja itu satu-satunya tuh Agi Pangga. Pakai nama, oh beda ya nama di IG Apanggalo, ya? yang di pakai Oh, Apanggalo. oke oke ya. Ya, tadi udah sampai Semangat mana ya Kak Kak ya. Rani? Aku udah sampai kehilangan. Kehilangan jejak ya Kak. Iya, sampai blank. Ya, it's okay Kak. Tadi intinya kan kita nggak perlu takut kalau rahasia kita terbongkar Kak. Ada undang-undang yang Mm. melindungi hak para klien dan kalau sampai rahasia itu terbongkar dan itu psikolognya yang melakukan, kita bisa dituntut secara hukum ya Kak. Iya, benar bisa. Kita bisa dituntut sama Ya, klien. ya, betul. Jadi it's okay Anda punya hak penuh ya untuk kami harus Mm-mm. menjaga kerahasiaan Anda. Even bahkan ketika teman terdekatnya atau keluarganya yang tahu Anda ke psikolog meminta data sama kita, klien dan pada kasus tertentu aja gitu ya Kak ya. Iya, iya, benar. Oke, ya. Nah, Kak, Oke. tadi kan juga saya jabarkan sedikit nih, Kak, apa namanya, apa sih gangguan-gangguan yang bisa ditangani psikolog dan mana gangguan yang bisa ditangani sama psikiater. Tadi juga udah dijabarkan sedikit juga Mm-mm. nih, Kak. Iya. Jadi mudah-mudahan sih udah semakin ada gambaran ya perbedaan ranah pekerjaan kita tuh ada di mana profesinya gitu ya, Kak ya. Hmm? Oke. Oke, masih putus-putus nih Kak ya sinyalnya kayaknya ya. Iya, nggak tahu nih. Mudah-mudahan lancar habis ini. Oke, oke, ya. Nah, Kak, lalu Kak, pertanyaan berikutnya Kak. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya mungkin karena tadi udah dijelasin tentang bedanya psikolog sama Ya, psikiater ya, terus ya, juga betul. apa gangguan-gangguan apa aja yang ditangani sama psikolog Ya. itu. Nah sekarang mungkin pertanyaannya ada pada inti tema kita hari ini bahwa jadi kapan ya saat yang tepat saya itu ke psikolog? Oh, oke, ya. Kak Rani udah merangkum nih Kak dari satu platform yang cukup bisa terpercaya ya, namanya Pijar Psikologi. Ini buat teman-teman yang tertarik untuk membaca artikel-artikel seputar dunia psikologi. Dan di situ juga banyak sekali asosiat-asosiat psikolog di sana. Anda bisa berkonsultasi secara Mm-mm. online. Nah, Pijar Psikologi ini banyak sekali artikel yang mengenai dunia psikologi. Nah, salah satunya kemarin saya habis cari-cari nih Kak Iin, ada 11 persiapan sebelum Anda bertemu dengan seorang psikolog. Jadi ternyata nggak Oke. cuman sekedar janjian ketemu atau tiba-tiba langsung datang, tapi kita butuh juga Mm-mm. mempersiapkan diri kita Perlu ya, ada Kak ya. persiapan ya. Betul sekali. Yang pertama, karena bertemu dengan psikolog tuh ada beberapa psikolog yang memberlakukan waktu sesi konsultasinya secara betul-betul ketat dan terbatas ya waktunya ya, Kak ya. Mm-mm. Ada Jadi yang nggak bisa diajak memberlakukan kompromi. oh, oh. Kalau kalau kita mah oke lah mungkin kita agak fleksibel kita lihat-lihat kasusnya ya Kak Mm-mm. ya. Tapi ada Iya beberapa benar. psikolog yang memberlakukannya secara kaku ya, misalkan satu sesinya 60 menit atau 90 menit ya udah selebihnya itu betul-betul tiket selesai harus janjian lagi gitu. Ya, Nah, selesai di nggak selesai pokoknya udah stop. selesai nggak selesai stop. Kalau apa Mm-mm. stop watch-nya udah bunyi ya udah gitu. Udah. Saatnya ada pulang. Nah, jadi karena keterbatasan waktu itu dan juga apa namanya, tentu kan kita harus mengeluarkan biaya juga ya untuk kita Mm. berkonsultasi dengan seorang psikolog. Tentu kita nggak mau hasilnya akan sia-sia ya. Nah, oleh karena itu kita butuh persiapan yang matang nih Kak Iin. Yang pertama itu tentukan tujuannya dulu. Nah, jadi penting banget ya Kak Mm-mm. Iin ketika Anda mencari seorang psikolog Anda harus tahu nih tujuannya apa. Misalkan Anda ingin dibantu untuk mengatasi kesulitan tidur atau misalkan anak-anak kita ada yang mengalami kesulitan bicara gitu, Anda ingin dibantu untuk dilakukan terapi bicara gitu. Jadi tujuannya dari awal jelas ya Kak Iin. Meskipun mungkin akan tahu, oh apa nih yang harus diterapi dan harus diterapi dengan cara seperti apa, tapi minimal Anda sudah punya harapan yang ingin diraih, gitu ya Kak ya. Ya, Jadi benar. emang kita harus terbiasa ketika Kak Rani pun juga melakukan konseling karena sekarang banyak kan konseling secara online lewat chat WA atau lewat Mm-mm. telepon teman-teman. Biasanya Kak Rani akan meminta form mereka mengisi form. Di form itu saya akan tuliskan permasalahan saat ini apa dan harapan yang ingin diraih apa. Jadi Anda tahu tujuannya mau Mm-mm. kemana gitu. Jadi psikolog pun membantunya akan lebih mudah Iya. ya Kak Iin. Kita nggak lagi meraba-raba. Betul. Jadi Mm-mm. jadi tujuannya apa nih gitu. Misalkan nggak bisa move on dari pacar.
Terus tujuannya apa? Ya nggak tahu. Misalnya kayak gitu. Waduh, psikolognya bingung dong. Kerjaannya Mm-mm. tambah dong ya. Jadi tujuan harus Anda set dari awal Mm-mm. gitu. Jadi jangan sampai psikolognya yang menentukan tujuan untuk hidup Anda. Waduh, ini hidup Anda, bukan hidup kami gitu. Benar-benar. Tujuan ya, KI penting banget ya. Terus kemudian juga ada baiknya untuk Anda menyiapkan catatan tentang emosi dan pikiran. Jadi mungkin hal-hal yang selama ini sedang seringkali dirasakan, oh aku tuh hari ini cemas nih kayak karena ini, karena itu, apa yang aku rasakan. Nah itu akan bagus juga ya Kak In, semacam jurnal Iya. harian gitu ya. Jadi dari situ nanti bisa dibicarakan dengan psikolog, tentu saja tenang, rahasia Anda aman dan kita tidak akan mengejudge yang aneh-aneh gitu kan. Nah kalau itu ada, itu akan jadi membantu kita untuk mempercepat proses ya, Kak Iin ya. Karena kita Mm-mm. tahu setiap harinya Benar. apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si klien itu ya. Mm-mm, betul. Oke. Makanya Lalu, rutinitas itu perlu ya. Jadi jangan iya, cuma iya, betul. kali ini mau ke psikolog, abis itu giliran jadwal berikutnya kita malas-malasan, kliennya malas-malasan gitu. Ya, Akhirnya, betul, betul. heeh. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngikutin progresnya dengan bagus karena Ya, ya itu ya, betul. mut-mutan kliennya pengen datang, pengen enggak Hmm, gitu. mm, Mm-mm. Dan berharap satu kali selesai masalah secara instan ya. Banyak yang orang berpikir Iya, seperti itu ya, Kak ya. banyaknya pengennya gitu, pengen ada yang klien yang pengen satu kali pertemuan aku sudah harus dapat solusi kayak gitu. Ya, betul, betul, Pernah nemu betul. klien kayak Ya, gitu nggak Kak Rani? oh, sering banget Kak. Karena alasan kesibukan, alasan nggak punya waktu dan lain Mm-mm. sebagainya, sudah dijadwalkan untuk berapa kali sesi dan akhirnya hanya satu kali dan nggak datang lagi. Tapi kembali lagi itu kembali ke tangan si klien masing-masing. Kita nggak bisa melakukan lebih kalau memang si klien nggak punya motivasi ya, Kak Iin ya. Kita Mm-mm, nggak bisa betul, paksa juga iya, ya. iya Jadi benar. tanggung Karena jawab ada balik di lagi, tangan Anda. iya tanggung jawab tetap ada di tangan klien. Kita kan untuk membantu Betul. memfasilitasi aja, Iya, iya. ya. Oh ya, Kak Iin, Ha-ha. seperti jurnal harian itu kan penting juga ya, Kak, untuk Ya klien-klien yang benar. memang sesinya berkelanjutan. Jadi kita kan bisa Iya. tahu ya setiap harinya ketika sedang nggak bertemu sama kita apa yang dirasakan si klien. Jadi kalau misalkan dikasih Mm-mm. PR sama psikolognya, Anda harus mengerjakan ya. PR-nya nggak mungkin yang Iya susah-susah kok. bener. Kayak saya biasanya kalau misalnya ke klien biasa malah minta nulis diary gitu. Nah terus Iya, kliennya iya, iya, iya. males-malesan. Padahal kan tujuan kita juga baik supaya kita bisa mengetahui. Karena kan kita nggak mungkin Iya, 24 jam sama klien ya. betul, 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 Ya betul. gitu. Nah, kalau Jadi menurut memang, Kak Iin, kalau mm-mm, hmm, gimana Kak? ya. Jadi memang perlu kerjasama banget ya kliennya. Ya, ya. Kalau seseorang itu males-malesan gitu, dikasih tugas juga nggak mau mengerjakan, diminta untuk datang lagi, kebanyakan alasan gitu. Kenapa sih seseorang bisa kayak gitu, Kak Iin? Duh, buffering ya. Buffering. Oke. Jadi emang banyak ya, teman-teman ya, klien-klien di luar sana yang pada awalnya mengontak dan merasa butuh untuk dibantu oleh psikolog, tapi kemudian ketika harus di-reschedule ulang, diberikan jadwal ulang, minggu depan ketemu lagi, diberikan PR, tapi nggak mau mengerjakan gitu. Nah, ya udah kembali ya Kak ya. Tadi sinyalnya berhenti. Udah, Kalau menurut Kak Iin, iya. kalau menurut Kak Iin, kenapa sih ada klien yang seperti itu Kak, males, disuruh dikasih tugas apa nggak mau ngerjain, disuruh datang lagi juga kebanyakan alasan gitu tuh. Kenapa sih seseorang bisa kayak gitu dan kita harus gimana sih Kak? Mungkin balik ke kepribadian si klien ini ya. Mungkin dasarnya memang dia tipe klien yang maunya tuh instan-instan aja, pengennya tuh nggak mau berusaha tapi langsung dapat solusi kayak gitu. Nah, kalau Iya, misalnya nemu klien kayak gitu sih sebaiknya dibawa ke pertemuan yang awal kan. Di pertemuan awal biasanya kita menjelaskan tentang tujuan kamu apa kayak gini-gini. Jadi kita akan membahas itu kembali, tujuan kamu sebenarnya apa sih? Kalau emang kamu pengen solusinya kayak gini, kamu pengen mendapatkan solusi, berarti mari kita bekerja sama supaya kita iya, bisa menemukan solusi lebih cepat lebih baik. Karena semua itu iya. bergantung ke klien gitu. Kan nggak mungkin kita yang kemudian mengambil alih tugas dan tanggung jawabnya klien, iya nggak sih Kak? Iya, iya, betul, betul. Dan kita yang harus Mm-mm. ngejar-ngejar padahal dia yang butuh penyelesaian atas masalahnya ya Kak ya. Iya, benar ya. Oke, ya. Kak, kita mau jawab pertanyaan dulu atau lanjut dulu nih Kak? Iya, boleh jawab. Sebelum nanti Jawab dulu ketutup boleh ya. yang ya. Tertutup ya, oke. Dari Akimoto nih Kak,
Kak, aku mau nanya Kak, tadi belum kejawab karena terputus. Kalau misalnya mau konsul gitu harus face to face atau nggak apa-apa kalau cuma lewat telepon? Oh, oke. Ya, jadi untuk Akimoto, ini di masa pandemi seperti ini memang kita sebagai seorang psikolog mau tidak mau melakukannya secara online ya, terutama untuk konseling pribadi ya, Kak Iin ya. Dan belakangan juga Iya, Kak Rani melakukannya secara online, by chat, by video call, by telepon biasa gitu. Karena mau tidak mau ya, karena situasi seperti ini. Tapi sebelum situasi seperti ini, sudah banyak sekali platform-platform psikologi yang menyediakan konseling secara online, Akimoto. iya Karena benar. keterbatasan jarak dan waktu ya, kalau nggak ada di kota kita Mm-mm. ya kita mau gimana, mau nggak mau kita lakukan secara online. Nah pertanyaannya mungkin apakah itu efektif, apakah itu memang suatu yang wajar dan hasilnya kayak gimana gitu. Ya tentu hasilnya akan jauh lebih maksimal kalau face to face ya, pasti ya Kak Iin. Karena observasinya secara Iya, langsung, karena kita berbicara secara langsung pasti beda ya efeknya. Kita kan bisa iya, ngelihat ekspresi si klien, raut wajah si klien, tanggapannya secara langsung. Tapi secara online pun juga efektivitasnya oke kok. Jadi tergantung skill si psikolog sendiri dan kemauan dari si klien untuk kreativitasnya. apa ya? Ya, jadi kalau si klien punya kemauannya besar untuk dibantu, kemudian kerjasamanya oke, nggak jadi masalah kok. Mudah-mudahan Iya, menjawab ya. benar. Oke. Iya, udah Oke, terjawab ya lanjut Agi lagi Moto nih. Panggalo. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Tapi kalau aku nggak ngerti tujuan hidupku, piye Kak? Waduh, ini nanti kakaknya aja yang bantuin. Apa cuman aku yang bertanya di sini? Kalau misalnya emang udah konsul nih Kak, harusnya berapa kali sesi? Oh iya ya. Nanti mungkin Kak Iin juga akan bisa bantu jawab ya. Berapa kali Iya, oke. sesinya nanti akan tergantung dari proses yang awal ya Akimoto, karena satu tergantung permasalahan yang sedang dialami si klien, tergantung juga butuhnya nanti seperti apa. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau belum melihat secara langsung. Nanti setelah pertemuan pertama, biasanya kita akan bisa ini ya, akan bisa menentukan ya Kak Iin ya, butuh berapa kali, butuh Ya, treatment apa aja, gitu ya Kak. Mungkin mm-mm. ada yang mau Bisa ditambahkan jadi Kak? Hmm. biasanya di awal kan kita udah nentuin kira-kira kita butuh berapa sesi, tapi dalam Ya. prosesnya bisa aja menjadi lebih cepat atau bisa aja bertambah sesinya karena tergantung Ya, dari betul. proses yang kita jalani kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa Ya. menentukan bahwa ketika ada masalah datang, misalnya datang karena dia galau nih habis putus sama pacarnya, terus kita nentuin 5 sesi ke depannya kita ketemuannya, tapi Ya, ternyata di ya, sesi ya. ketiga dia udah baik-baik aja, udah dapat pacar baru kan kayak gitu ya. Itu bisa Oh iya, iya, disesuaikan, betul. tergantung kondisi klien sih. Mm-mm. Jadi dinamis ya Kak, bukan sesuatu yang Iya. paten gitu ya maksudnya ya. Mm-mm. Oke. Baik Kak, terima kasih. Nah kita lanjut lagi persiapan yang perlu perlu kita lakukan sebelum ke Iya, psikolog tadi ya lanjut Kak ya. Iin ya. Mm-mm. Ya, oke. Siapkan mindset saya bukan sekedar curhat tapi mengatasi isu-isu yang spesifik dan memang penting gitu. Nah, itu kemarin kita juga membahas ya Kak ya di Instagram Live, banyak orang merasa keberatan. Ih, ke psikolog kok harus bayar segini misalnya gitu. Kan aku cuma Mm-mm. curhat gitu. Nah, kalau curhat aja sebetulnya Anda bisa lakukan itu ke orang yang lain. Kalau hanya sekedar curhat gitu kesalahan, karena psikolog akan memberikan sudut pandang yang beda teman-teman. Ada treatment, ada konseling yang itu kita tuh punya ilmunya tersendiri, punya tekniknya tersendiri ya Iya. Kak Iin, bukan hanya sekedar Makanya curhat. sekolahnya lama-lama. Ya, ya makanya sekolahnya lama, mahal, melelahkan. Iya Aduh bener. ya ampun susah banget dapat gelarnya ya. Jadi pasti akan berbeda, bukan cuma sekedar curhat. Jadi setting awal mindset kita juga harus dibentuk ternyata Kak Iin. Ketika kita mencari psikolog, ini bukan cuma sekedar curhat loh, tapi memang Anda ingin kehidupan Anda lebih baik, permasalahan Anda diselesaikan oleh. Jadi ini bukan curhat gitu ya. Iya. Oke, siap. Lanjut ya Kak. Oh, persiapan yang keempat, perhitungkan budget Kak Iin. Nah, ini juga penting ya Kak Iin. Nah, ini Biasanya yang penting nih. ketika seseorang mulai, ya, ya. Mungkin dari Kak Iin, biasanya kayak gimana sih Kak? Klien itu kalau mau, Kak Iin mau konsultasi dong, kayak gimana sih biar tahu budget perkiraannya seberapa gitu? Di awal atau Sering bagaimana? banget itu Kak Rani ya, sering banget kalau udah, ih konsul Ah, bayar dong, ya berapa sih bayarnya? Jadi kadang orang selalu nanya langsung pada jumlah nominalnya berapa. iya, iya, Nah, iya betul. kadang kalau ditanya kayak gitu juga sebenarnya kita udah punya patokan ya Kak Rani ya. Jadi memang sudah ada Iya, betul. patokannya. Cuma kadang ketika baru
belum mulai konsultasi dan kita udah ditanya berapanya, itu kadang itu saya langsung mikir ya loh, ini permasalahannya apa kayak gitu, karena kan kita juga lihat masalah klien, dan tentunya kalau saya pribadi Kak Ani, saya pasti akan melihat kondisi klien saya juga, mampu enggaknya gitu kan. Kita nggak mungkin, kita tahu bahwa klien ini sudah benar-benar dia butuh bantuan psikolog, tapi kita tahu secara materi mungkin dia tidak cukup, tidak mampu. Jangan sampai dia jadi nggak mau konsultasi hanya gara-gara udah takut nggak mampu bayar kayak gitu, sedangkan kita tahu dia butuh banget pertolongan. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, saya nggak bisa langsung nentuin nominal ya, Kak Rani. Gimana kalau Kak Rani? Oke. Jadi tetap ya, kita sebagai seorang psikolog harus tetap ada sisi kemanusiaan, karena kita bukan berbisnis ya, Kak Iin ya. Iya, Ya memang benar. sih, memang kita butuh makan juga, kita butuh biaya untuk hidup juga, tapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang memang harus kita tumbuhkan. Salah satunya juga melihat kondisi si klien sendiri ya, Kak Iin ya. Memang ada kasus yang menjadi perkecualian gitu ya, menjadi perkecualian, maksudnya sekali lagi kita lihat juga latar belakang si klien seperti apa. Tapi Kak Iin, banyak juga psikolog-psikolog di luar sana yang sudah senior, jam terbangnya tinggi gitu ya, yang sudah diakui kiprahnya, itu nggak mau untuk menurunkan standarnya gitu Kak Iin. Dan mungkin per sesi ketemu sudah di angka jutaan dan lain sebagainya. Tapi memang jam terbang beliau juga sesuai gitu loh dengan harga itu gitu. Dan psikolog-psikolog yang senior ini mengatakan gini Kak Iin, katanya gini, kalau selama Anda masih mau menawar jasa saya gitu kan, selama Anda merasa ini mahal, ya silakan Anda cari aja psikolog yang lain, mungkin yang masih baru atau junior atau apa, yang sesuai dengan budget dan kemampuan Anda gitu kan. Jadi mungkin juga kita harus sadar ada leveling atau grade-grade gitu ya Kak Iin ya. Kita cari ya yang sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Tapi tentu saja dengan pasang harga sekian, misalkan harga yang cukup tinggi, itu pasti akan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang sudah dimiliki ya Kak Iin ya. Ya, benar. Ya, nah, jadi tentunya karena banyak yang nanya masalah berapa sih bayar kalau ke psikolog. Nah, kita mungkin coba kasih nominal aja kali Kak Rania. Kalau di tempat Kak Rani biasanya berapa? Nominal berapa kalau misalnya nemuin psikolog? Oke. Kita ngomong mungkin di Kota Semarang ya, rata-rata di Kota Semarang gitu ya Kak Iin ya. Iya, rata-ratanya aja. Rata-rata di Kota Semarang kalau saat ini di angka sekitar 200 sampai 250.000 per jam. Kalau di Kota Semarang gitu. Ada juga beberapa psikolog yang memang sudah profesional di angka di atas itu, tapi kita ngomong rata-rata sih. Gimana ya, rata-rata aja. Mungkin itu rata-rata yang minimal ya, minimalnya ya Kak Rani ya? Ya, bisa dikatakan gitu. Ya, betul. Per jam, dan kalau nggak salah itu 200 per jam itu, tapi ketika ada penambahan jam kayaknya nggak segitu ya Kak ya, mungkin misalnya iya nggak sih, atau jam pertama 200, jam kedua karena ada juga yang pakai cara 200 itu per jam, tapi kalau misalnya ada penambahan jam itu tinggal nambah setengahnya kayak gitu. Oh, oke, ya. Ini juga kembali lagi ke kebijakan si psikolog masing-masing ya. Tapi tentunya sepertinya ke depannya nanti untuk standar rate psikolog yang berpraktek di Indonesia ini akan ada ketentuannya nih, Kak Iin. Saya dengar sepertinya sudah akan ditetapkan. Ya, akan ditetapkan standarnya. Jadi range-nya tuh nggak terlalu ini ya, lompatannya terlalu rendah gitu ya. Misalnya nih contoh, jujur Kak Rani kadang-kadang rekan sejawat psikolog juga yang berpraktek di puskesmas tapi di daerah-daerah terpencil Kak Iin, atau di rumah sakit umum dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, bahkan tuh menurut saya harganya sangat nggak layak dibandingkan dengan sekolahnya, dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang harus dijalani, dibandingkan dengan semua yang harus dia lakukan gitu. Nah, ini harapan kita sih sebetulnya ke depannya akan ada minimal agak seragam ya angkanya ya Kak Iin ya. Tapi ya sekali lagi, nanti misalkan mau di jam kedua ya, atau kita bisa pakai, biasanya banyak juga psikolog yang menggunakan sesi, misalkan 90 menit gitu kan. Jadi nanti kalau ada perpanjangan ya nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Nah, nanti setelah lewat di jam kedua akan diberlakukan sama harganya dengan jam yang pertama atau penambahan sedikit, kembali lagi tergantung kebijakan si psikolog. Dan sebaiknya ini diinformasikan dengan si klien ya sejak awal pertemuan pertama ya Kak Iin, sehingga nggak ada kesalahpahaman. Iya benar, jangan sampai udah tengah jalan
ternyata itu berat untuk klien gitu. Ya, Jadi memang harus dari awal kita harus langsung, jangan dibilang udah nanti gampang belakangan aja, tiba-tiba belakang tagihannya waduh bisa bikin klien malah depresi. Tambah masalah yang lain ya Kak ya. Bukannya sembuh tapi malah tambah parah. Tapi memang sebagai klien, kalaupun kita menjadi seorang klien, memang kita perlu ya Kak ya, sejak awal kita perhitungkan budget kita, kira-kira mampu nggak, sanggup nggak, disesuaikan dengan kompetensi si psikolog itu sendiri. Dan sekali lagi, kalau Kak Rani sih, selama ini yang Kak Rani lihat, jikalau memang Anda merasa itu adalah suatu hal yang penting, dan Anda menghargai layanan jasa yang sudah dilakukan oleh si psikolog ini, dan Anda merasa, ya memang saya tuh butuh seorang psikolog, dan banyak sekali aspek kehidupan Anda yang akan berubah setelah Anda berkonsultasi dan dibantu oleh seorang psikolog. Ya, banyak klien yang maaf kata sebetulnya ekonominya menengah ke bawah, tapi mengusahakan sedemikian caranya karena memang merasa ke psikolog itu penting loh, dan psikolog itu mendengarkan saya juga membayar waktunya dan tenaganya si psikolog itu, dan banyak sekali kehidupan saya yang terbantu gitu. Nah, jadi kembali lagi ke mindset kita sejak awal kayak gimana nih gitu. Kalau kita menghargai jasa seorang psikolog, tentu nggak ada kata mahal ya, kalau menurut saya ya. Iya. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi kesehatan mental kita, apakah kita mau menghargai kesehatan mental kita dengan nominal kayak gitu. Dan itu padahal penting banget. Karena memang banyak yang belum menghargai, belum aware sama kesehatan mental sendiri. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu kalau emang ada gangguan dan kita biarkan begitu aja, itu malah bisa mengancam secara psikologis, mengancam secara fisik juga kayak gitu. Apakah mau menunggu nanti setelah parah, misalnya ketika kita sorry nih punya satu penyakit tertentu gitu, menunggu sampai parah baru menghubungi dokter spesialis, tentunya biaya yang dikeluarkan pun juga akan lebih banyak kan, analoginya seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi seberapa Anda mau menghargai kesehatan mental Anda, betul. Betul. Karena memang yang kepada faktanya adalah semakin cepat kita menyembuhkan atau mencari solusi untuk itu malah semakin baik, akan semakin mudah untuk kita mendapatkan solusinya. Ya. Lebih cepat lebih baik ya Kak ya. Jangan sampai komplikasi nih. Udah jadi bertumpuk-tumpuk. TBC. Kayak gitu. Udah stres. Jangan sampai dibuat bertumpuk dulu. Ya. Kantong kita aja yang bertumpuk, jangan penyakitnya yang bertumpuk ya teman-teman. Oke. Oke, kayak ini ada tanggapan lagi, kita bacakan dulu ya. Akimoto, aduh kantongku, wah kenapa nih kantongnya nih? Nanti bikin kantong ajaib aja ya. Jadi kalau mau konsul, apakah harus bayar di muka atau setelah konsul? Nah, ini juga satu kebijakan yang disepakati antara psikolog dan si klien ya, Kak ya. Ada yang memberlakukan untuk bayar di muka, ada juga memberlakukan bayar di belakang ya. Tapi kalau setahu saya belakangan ini kalau online kebanyakan bayar di muka ya, Kak. Karena misalnya gitu, latar belakangnya apa. Kalian tatap muka gimana Kak selama ini Kak? Bayar di muka atau di belakang Kak setelah konsultasi? Halo Kak? Waduh, buffering lagi nih. Ya, jadi untuk Akimoto ya, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Jadi tergantung kebijakan dan persetujuan sejak awal. Biasanya akan dibayar di muka atau dibayar di belakang, itu juga tergantung kesepakatan antara si klien dan si psikolog dan aturan yang diberlakukan oleh psikolog itu sendiri terhadap si klien. Biasanya di awal akan diinformasikan kok. Jadi lebih baik Anda saling terbuka, disampaikan aja keluhan-keluhannya, itu akan jauh lebih baik. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjut lagi ya ke topik yang kelima nih, kayaknya Kak Iin. Aspek yang kelima yang harus Anda pertimbangkan atau Anda persiapkan ketika Anda akan berkonsultasi dengan psikolog, yaitu ingat-ingat obat yang sedang dikonsumsi. Nah, misalnya nih, Anda sudah pernah ke psikiater dan kemudian sudah diberikan obat, ya entah untuk tujuan apapun ya, untuk menenangkan emosinya atau mungkin membuat tidur Anda lebih nyenyak gitu dan lain sebagainya. Ada baiknya ini diinformasikan ke psikolog ketika Anda berkonsultasi. Jadi psikolognya pun tahu, oh jadi
oke, si klien ini sedang dalam pengaruh obat gitu ya, obat-obatan saat ini. Bukan obat-obatan terlarang ya, tapi obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan spesialisnya. Ishak Lembang, selamat malam ya. Masih sore kok di sini, tapi mungkin di daerah Kak Ishak sudah malam ya. Salam kenal. So, kalau Anda sedang meminum obat-obatan atau mungkin karena satu gangguan medis, misalkan Anda sedang mengalami diabetes atau sakit apapun yang lainnya, ada baiknya untuk Anda informasikan ke psikolog yang bersangkutan supaya psikolog ini juga akan bisa mengarahkan Anda secara tepat, gitu ya, teman-teman ya. Itu persiapan yang kelima. Persiapan yang keenam adalah siapkan diri untuk membuka lukamu. Iya dong, ketika Anda siap untuk menghubungi seorang psikolog dan Anda siap untuk berkonsultasi, mungkin akan ada hal-hal di masa lalu yang tidak mengenakan atau hal-hal yang memang harus dibuka secara jujur dengan psikolog dan kita harus mempersiapkan itu dari awal. Sekali lagi, kalau ada kerjasama yang baik, ada keterbukaan yang baik antara klien dan seorang psikolog, itu akan mempermudah dan mempercepat prosesnya, teman-teman. Jadi kalau si klien sendiri kadang-kadang sulit untuk diajak kerjasama nih, dikasih saran begini nggak mau, diginiin nggak mau, aduh itu akan memperlama ya teman-teman ya. So kita harus menyiapkan diri untuk betul-betul terbuka dan menjalin kerjasama yang baik dengan psikolog kita. Lalu persiapan yang ketujuh, ingatkan dirimu bahwa psikolog juga manusia loh. Psikolog juga manusia ya. Jadi terkadang banyak sekali klien yang ekspektasinya tinggi banget teman-teman. Berharap satu kali aja ke psikolog sudah bisa sembuh, sudah bisa masalahnya selesai, sudah bisa lega, sudah bisa clear, baik semuanya gitu. Masalah seberat apapun sekali datang udah langsung selesai gitu ya. Berharap psikolognya bisa menyelesaikan masalahnya secara cepat. Ekspektasi boleh teman-teman, tapi ingat bahwa psikolog juga manusia. Sekali lagi kembali ke poin yang sebelumnya, kerjasama, keterbukaan, saling komunikasi dan saling percaya antara psikolog dengan klien itu sangat penting sekali. So, psikolog juga manusia, kadang-kadang kita juga harus memahami si psikolog sendiri. Mungkin kadang-kadang juga ada rasa lelah, ada rasa jengkel. Iyalah, wajar lah, kita juga masih manusia biasa. Tapi tentu saja seorang psikolog akan berusaha seprofesional mungkin dalam membantu dan menghadapi setiap permasalahan para klien yang dihadapi. Gitu ya, teman-teman ya. Di Papua sudah malam, Mbak. Oh iya, Ishak Lembang dari Papua ya. Oke, salam kenal. Wah, teman-teman kita dari seluruh Indonesia ya. Senang sekali ya, teman-teman. Lalu, poin yang ke-8 adalah datanglah lebih awal. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita sudah diberikan jadwal berkonsultasi dengan psikolog, misalkan hari Minggu jam 5 sore gitu, datanglah lebih awal. Sedikit lebih awal it's okay. 10 menit, 15 menit lebih awal, syukur-syukur setengah jam lebih awal gitu. Nanti ketika Anda sudah datang ke tempat psikolog itu biasanya ada form atau data diri yang harus Anda isi. Nah, ini akan mempercepat prosesnya gitu. Jadi syukur-syukur jam 5 tepat Anda sudah bisa langsung memulai bersama psikolognya, teman-teman. So, datang lebih awal, minimal on time ke tempat psikolog, ini akan mempermudah prosesnya. Karena mungkin setelah Anda harus ada klien lain lagi yang harus ditangani oleh si psikolog itu sendiri. Jadi, kalau satu molor semuanya akan ikut terlambat ke belakangnya, gitu ya. Lalu, persiapan ke-9 adalah jadwalkan sesi terapimu di akhir hari sekolah atau akhir hari kerja, gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda bisa, kalau misalkan nih Anda merasa, waduh kalau hari biasa tuh saya full banget nih, misalkan nih sekolah dari pagi sampai sore, pulang sekolah masih les, masih apa dan lain sebagainya, Anda bisa mengatur jadwal di weekend misalkan gitu. Jadi ketika weekend, ketika waktu Anda lebih luang, Anda akan bisa menjadwalkan sesi konsultasi itu bersama psikolog sehingga pikiran pun akan lebih tenang, waktunya pun akan lebih fleksibel, teman-teman. Kalau memang Anda sadar bahwa hari biasa Anda repot sekali gitu ya. Oh, kameranya terbalik nih. Oke. Iya, KI-nya lagi request tapi belum masuk ini ya, teman-teman. Lalu nomor 10, kenali jenis terapi yang akan kita dapatkan. So, ini juga penting banget, komunikasi, sekali lagi komunikasi yang harus dibangun antara psikolog dengan klien itu penting sekali. Jadi, biasanya setelah di sesi yang pertama, psikolog nanti akan menginformasikan kepada Anda, hal-hal apa sih yang harus dilakukan
dari si psikolog sendiri terhadap Anda, kemudian mungkin akan menginformasikan PR atau tugas untuk Anda. Jadi ada baiknya juga Anda asertif, cobalah untuk bertanya secara lebih aktif gitu. Oke, jadi apa sih yang akan saya dapat, apa yang harus saya lakukan, terapi apa yang akan saya dapatkan, terus kedepannya nanti sesi seperti apa yang akan kita jalankan bersama. Jadi it's okay ya, Anda harus aktif-aktif bertanya, karena kalau tidak malu bertanya sesat di jalan. Jadi Anda harus tahu prosedurnya seperti apa. Jangan sampai psikolog itu melakukan sesuatu tapi yang mungkin menyalahi batas kode etik dan lain sebagainya, dan Anda nggak tahu atau nggak sadar gitu ya. Jadi ada baiknya untuk terus aktif bertanya, informasi yang sejelas mungkin harus Anda dapatkan sebagai seorang klien gitu. Dan nomor ke-11, berbanggalah karena kamu sudah mengambil langkah baru. Weh, cie. Dengan Anda memutuskan untuk Anda berani berkonsultasi ke psikolog, itu berarti Anda harus berbangga diri gitu ya. Oh, oke. Ya. Ini Kak Iin, ternyata ada nih approve-nya di bawah nih. Saya baru sadar nih. Oke, hai Kak. Selamat datang kembali. Aduh, jaringan wifi di sini benar-benar lagi nggak bersahabat. Padahal kemarin-kemarin lancar-lancar aja ya. Iya, kemarin lancar ya kita ya. It's okay Kak, nggak apa-apa. Ya, tadi ngomongin beberapa poinnya, tapi Kak Iin menyimak juga ya Kak ya? Menyimak kok, menyimak. Menyimak ya, oke. Nah, ini poin yang ke-11 Kak, kita perlu bangga ya ketika seseorang itu sudah bisa menyatakan bahwa iya saya sudah mengambil langkah baru untuk menghubungi psikolog. Berarti istilahnya sudah punya keberanian yang cukup ya Kak ya, dengan mau membuka diri, mau mengontak psikolog dan mengakui bahwa iya saya gitu Kak. Itu persiapan yang ke-11 yang terakhir Kak. Ya. Oke, agak delay sedikit ya Kak ya. Agak delay sedikit ya di tempat Kak Iin ya. Iya. Oke. Tapi ya. ini kok, maksudnya ketangkep kok. Ketangkep ya. Penonton-penonton kita dari jauh-jauh ya Kak, dari Indonesia Timur, dari Papua. Iya, ada ya, dari Kak, Papua. Iya, salam kenal untuk semua teman-teman ya. Ada Isak Lem. Itu temannya, rekannya Kak Iin juga kah? Halo? Nge-lag lagi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini juga Kak Rani akan menunjukkan itu teman bermain dan belajar. Oh, bermain dan belajar dari nun jauh di sana ya, Indonesia paling timur ya. Ya, halo. Ya, buffering ya? Saya, Kak. Ya, agak delay sedikit suaranya. Tapi it's okay kok, nggak apa-apa. Putus-putus. Di sini, ini Kak Rani mau ya promosi sedikit nggak apa-apa ya Kak? Di sini ada seni melewati masalah. Jadi ini ditulis oleh 16 psikolog di seluruh Indonesia. Salah satunya Kak Rani juga menuliskan topik yang ada di sini mengenai quarter life crisis atau krisis seperempat abad, sekitar 25 tahun pada wanita di era milenial gitu ya. Jadi buku ini spesial banget, ditulis sama 16 orang psikolog di seluruh Indonesia. Gimana sih cara klien dalam melewati setiap permasalahan kehidupannya. Jadi teman-teman nanti kalau berminat bisa japri ke saya. Ini tidak dijual di toko buku ya teman-teman ya, hanya bisa pesan lewat DM aja, diterbitkan oleh Sastra Gender. Nah, ini 16 orang psikolog menuliskan pengalamannya di satu buku seperti ini. Ini bukunya keren banget, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda dalam melewati setiap permasalahan kehidupan gitu. Harganya cuman berapa ya? Harga terbaru 129.000, teman-teman. Promosi ya Kak Iin, nggak apa-apa ya. Oh, monggo Kak Rani. Monggo ya, oke. Dan satu lagi buku, ini juga ditulis oleh Kak Rani dan rekan-rekan bersama 14 orang psikolog yang lain. Ini judulnya Sukses Menjadi Orang Tua. Meskipun saya belum menjadi orang tua, tapi saya berkontribusi menulis di sini. Mengenai kenapa sih remaja milenial zaman sekarang tuh suka nggak nyambung gitu sama orang tuanya. Nah, kalau Anda penasaran kenapa sih suka nggak nyambung, dan banyak banget topik-topik yang lainnya yang ditulis oleh 14 orang psikolog di seluruh Indonesia. Buku ini juga nggak ada di toko buku, diterbitkan oleh Sastra Gender juga, hanya bisa dibeli lewat DM ke Kak Rani, salah satunya. Ini harganya masih special price ya, 99.000 karena barusan terbit juga nih teman-teman.
Ya, dan nanti Kak Rani ada yang nanya tuh Kak Rani. Oh, ada ya? Ya, kita jawab dulu ya. Mbak Indarda, mengenal sifat emosional itu boleh dikonsulkan ke psikolog. Oh, mengenai sifat emosional itu boleh dikonsulkan ke psikolog. Oke, silahkan Kak, langsung dijawab Kak Iin. Boleh aja, boleh Ya, segala sesuatu. Pokoknya yang buat klien itu udah menjadi suatu masalah ya silahkan ya. dikonsultasikan ke psikolog kayak gitu. Oke. Apalagi Apalagi kalau masalah emosi itu penting banget loh untuk hmm, dikonsultasikan. Karena jangan sampai betul. kadang kan ada seseorang yang nggak bisa mengontrol emosionalnya dan itu bisa berdampak ke diri sendiri dan berdampak ke orang lain juga. Dan Yes. Oke. psikolog. Ya. Kak Rani Oke. mungkin tambahkan? Ya, ya. Sebenarnya mirip ya jawabannya ya. Emosional boleh-boleh saja karena setiap orang punya emosi. Tapi kenali dong emosi kita tuh sudah dalam tahap masih dalam tahap yang wajar atau sudah dalam tahap yang nggak wajar lagi. Nggak wajar tuh dalam arti sampai mengganggu kehidupan kita, pekerjaan kita mungkin kuliah Anda, kemudian hubungan relasi Anda dengan orang lain, dan tentunya sudah mengganggu orang-orang di sekitar Anda. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti itu tandanya Anda butuh untuk mencari bantuan profesional, yaitu psikolog gitu ya. Karena psikolog memang salah satu ranahnya adalah mengatasi permasalahan emosi ya, Kak Iin ya. Ya, benar banget Ya, ya. oke. Nah, Kak Iin, ini juga mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang masih stay tune, jangan lupa untuk ikutin kelas webinar WA Group nanti tanggal 9 dan 10 Juni, yaitu tentang manajemen konflik pasutri dalam pola pengasuhan anak. Nanti bisa langsung japri aja inbox ke Kak Rani, silahkan 9 dan 10 Juni pukul setengah 8 malam sampai 9 malam lewat WhatsApp Group. Nanti Anda akan di-invite. Biayanya 35.000 untuk single, 55.000 untuk pasangan. Ada lagi yang Kak Iin mau sampaikan sore ini Kak? Topik kita sih udah ya hari ini ya. Iya udah, kayaknya udah ini dan udah nggak ada yang nanya juga. Gimana Iya. dengan pertanyaan dari Isak Lembang apa sudah terjawab? Kalau misalnya ada yang belum terjawab boleh ditanyakan lagi. Iya. Ini Kak, apakah sifat emosional itu bawaan atau penyakit? Nah, silakan boleh dijawab Oh ada langsung ya. sama Kak Iin. Iya. Bawaan atau penyakit Kak? Kalau dibilang penyakit kayaknya nggak tepat juga ya. Karena kan setiap orang itu punya sifat emosional. Karena nggak mungkin ada orang yang nggak punya itu sifat emosional. Emosional itu semua orang punya emosi. Justru kalau orang emosinya itu nggak nampak itu yang perlu dipertanyakan kok bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang penyakit kayaknya nggak. Itu memang sudah ada di dalam diri setiap orang sih. Oke. Ya. Jadi itu suatu hal yang bawaan ya, Kak Iin ya. Tapi mungkin menambahkan sedikit aja nih untuk Isak, emosi sebetulnya suatu hal yang emosi atau temperamen itu sesuatu hal yang memang bawaan lahir ya untuk Isak ya. Jadi memang emosi itu biasanya sudah dari bayi seseorang tercetak dengan emosi tertentu itu akan dibawa sampai di masa dewasa. Tapi memang ada gangguan-gangguan penyakit tertentu yang itu sifatnya terkait dengan emosi. Misalnya seperti gangguan mood, emosi yang mudah berubah. Jadi misalkan seperti gangguan bipolar dan lain sebagainya. Jadi emosinya gampang banget nih naik turun gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah masuk dalam ranah penyakit gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan gangguan. sifat emosional itu adalah bawaan sejak lahir. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada lagi Kak Iin yang mau disampaikan sebagai kesimpulan akhir nih sore hari ini? Oh, berarti kita udah mau menyimpulkan ya Kak Rani ya? Ya, oke, kita simpulkan yuk. Ya, oke. Kalau dari saya, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa ke psikolog itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Kita nggak perlu takut bahwa mungkin rahasia kita nanti kebongkar, kayak gitu. Karena kita sebagai psikolog juga punya kode etik dan itu benar-benar mengikat kami dan nggak bisa untuk semena-mena melakukan suatu tindakan. Segala sesuatunya itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Dan kalau misalnya memang merasa bahwa Anda itu butuh, silahkan, jangan memikirkan tentang mahal nggak berani gitu. Silahkan dipertimbangkan baik-baik juga. Pikirkan bahwa kesehatan mental kita itu penting karena kesehatan mental kita itu benar-benar mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Terus seperti tadi sudah dijelaskan sama Kak Rani, ada beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin berkonsultasi dengan psikolog. Itu juga bisa
dipikirkan, dipersiapkan matang-matang gitu. Jangan sampai datang ke psikolog itu cuma karena ya pengen aja, besok nggak pengen lagi kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan kayak Iya, gitu. iya, betul. Ya, terus Wah, sekalian ini untuk kata-kata mau pamit aja nanti ya Kak Rani ya. Jadi kalau iya, misalnya iya, dalam proses diskusi kita ini saya ada salah kata atau mungkin salah ngomong atau yang tidak berkenan di iya, hati iya, betul. teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, iya. Kami Mm-mm. berdua mohon maaf ya Ya. teman-teman. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau menyindir siapapun juga, tapi tujuan kita adalah Mm-mm. mengedukasi ya, supaya kita semakin bertambah Ya, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kita ya, Kak Iin ya. ya Oke. benar. Dan ini Kak Iin mungkin kata-kata terakhir aja, orang lain bisa membantu kita, termasuk psikolog bisa membantu kita, tapi utamanya yang paling tahu tentang diri Anda adalah diri Anda sendiri. So, Iya, kenali diri betul. kita sendiri lebih baik mulai saat ini juga, sehingga kehidupan kita pun juga akan jadi lebih baik. Gitu aja sih. Ya, oke. Oke, kita akhiri ya Kak Iin. Makasih udah Iya, ngobrol santuy, nemenin terima saya kasih sore semua hari yang sudah ini. Ya, bergabung. terima kasih semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya, membuka wawasan kita ya. Kita jumpa Ya, lagi nanti makasih di, Kak Rani. edisi live berikutnya ya. Thank you Kak Iin, udah temenin Oke, ngobrol saya. bye. Selamat sore, bye-bye. Sore dah.